Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sahabat yang terkasih, ketika seorang TikToker disangkakan telah menista agama karena memakan babi. Sama yang babi itu tabu enak kan? Sama yang babi itu tabu enak. Sama yang babi itu tabu enak. Lalu kenapa? Berhenti? Lalu kenapa berhenti? Karena aku cinta Yesus. Ternyata sahabat yang terkasih, kalau kita jalan-jalan ke media sosial ya, kita lihat-lihat bagaimana kasus Mukerja tersebut, ternyata banyak juga saudara seimannya itu tidak setuju sahabat. Tidak setuju. Bahkan mereka terheran-heran ketika Mukerja disangkakan sebagai penista agama. Ya sahabat yang terkasih, salah satu seperti video yang kita tonton berikut. Ina Mukerja ditahan gara-gara mengucapkan bismillah sambil makan babi. Ini sindiran keras bagi oknum-oknum yang mengucapkan Allahu Akbar tapi menyegel gereja, Allahu Akbar tapi menyakiti orang lain, Allahu Akbar tapi mendukung prinsip orang lain. Mengucap Allahu Akbar harus dibarengi dengan landasan kasih sayang, karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma barik lana fi marojatana wa qina adzabannar. Saya mau makan dulu di warteg internasional. Ya, benar ya yang dikatakan oleh seorang anak muda ini. Video-video seperti ini bermunculan sekarang sahabat di media sosial ya. Bagaimana banyaknya saudara muslim protes atas ketidakadilan. Ya itulah yang terjadi sahabat. Banyak sekarang muslim memang terbuka matanya ya, melek gitu ya, ketika melakukan ketidakadilan. Ya, seperti yang dikatakan oleh anak muda tadi, benar kan saudaraku yang terkasih? Ya, karena baca bismillah makan babi terus dituduhkan nista agama. Gimana yang ngomong Allahu Akbar menutupi gereja, Allahu Akbar tapi melakukan yang tidak baik gitu ya. Nah, itu kan di publik juga sahabat, di depan orang rame lagi. Ada yang berkata Allahu Akbar, penjarakan orang katanya. Mereka penjarakan orang-orang saudaraku dengan kata-kata Allahu Akbar. Itu terjadilah sahabat. Contoh seperti kasus penistaan agama yang lagi musim sekarang ini ya. Mereka tangkapi dari pihak mereka banyak sekali orang yang menista agama sahabat. Dari pihak mereka mengolok-olok Tuhan Yesus gitu ya. Ya contohlah seperti Zakir Naik kadang datang ke Indonesia itu kan. Emangnya dia nggak menista agama? Ya menista agama lah. Membahas-bahas kitab orang lain, menafsir-nafsirkan kitab orang lain, mengolok-olok Tuhan orang lain gitu. Tetapi disambut kan, dibuat upacaranya, dihormati. Muslim sekarang mulai melek dan melihat itu semua saudaraku, dan mereka ada sebagian yang tidak setuju gitu, dan mereka merasa malu agama mereka itu memperlakukan hal yang seperti itu. Ya seperti kata anak muda tadi, agama kita adalah agama yang Allahnya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Seharusnya Allahu Akbar tunjukkan kasih dan sayang. Allahu Akbar harusnya tunjukkan bagaimana mengampuni orang. Seharusnya kan begitu ya. Nah, tidak membawa-bawa agama untuk memenjarakan orang, tidak membawa-bawa agama untuk melakukan sebuah hal yang tidak baik, tidak bawa-bawa agama untuk melakukan keberpihakan, ketidakadilan. Itu kan justru mempermalukan agama. Makanya saya katakan pernah blunder mereka-mereka kalau terus-terusan hanya orang minoritas saja yang ditangkapi. Blunder sahabat. Justru itu membuat dari kalangan mereka sendiri akan banyak yang murtad. Iya, karena ini zaman internet, zaman keterbukaan, orang melihat loh. Kecuali dari kalangan mereka tidak ada yang menghina-hina, tidak mengolok-olok, tidak membahas-bahas kitab orang lain, kecuali seperti itu gitu. Mereka adem gitu ya, diam-diam tiba-tiba diusik. Ini kan tidak. Di Facebook itu sahabat, berkeliaran foto-foto penghinaan kepada Tuhan Yesus. Berkeliaran sahabat, banyak sekali. Sampai Bapak Presiden kita itu dibikin fotonya tersalib gitu. Itu kan penghinaan sahabat. Ini kan luar biasa ya, hal-hal seperti ini dipertontonkan, dipertunjukkan. Makanya pihak oknum-oknum institusi kepolisian kita ini, ya jangan sampai melakukan blunder, karena hal-hal seperti ini mereka lakukan blunder gitu loh. Ya baru saja berlalu kasus Bapak Sambo ya, sehingga rasa kepercayaan orang kepada pihak kepolisian berkurang. Ini menuruti apa kemauan mayoritas saja, kemauan para penista-penista Kristen ini diikutin terus. Ini kan jadi busuk, jadi jelek saudaraku, pihak kepolisian.
Kita sudah berusaha untuk menjaga nama baik kepolisian, tapi ada oknum-oknum, pihak-pihak, ini oknum ya, yang melakukan hal seperti itu. Ada muslim menggoreng-goreng, satu hari besok ditangkap. Sementara dari pihak saudara muslim sendiri, oknum-oknum juga, yang terus-terusan menista agama minoritas, dibiarkan. Malah berkoar-koar terus, sahabat. Nah, ini kan sudah tidak benar ya. Tidak benar, sahabat, hal-hal seperti ini. Jadi itulah yang membuat dari kalangan mereka sendiri terbuka hatinya, melek matanya, sahabat. Loh, dari kami juga banyak gitu. Makanya kalau di YouTube sekarang ini saya melihat ya, sesama mereka sering ribut loh sekarang ini. Ada yang masalah habaib, ada yang masalah ulama siapa paling senior, ada yang masalah mazhab, ada yang masalah aliran. Wah, ngeri-ngeri, sahabat. Iya, sampai caci maki, sampai ada yang bikin pisau begini-begini. Nih, saya nih tidak mempan ditusuk katanya. Sampai ada yang begitu, saudaraku. Sampai ada yang mengatakan, sampai ada yang menyuruhkan perang loh. Ya, kita orang minoritas, saudaraku, ya harus waspada ya dengan hal ini. Kadang-kadang seperti di Timur Tengah itu ya, mereka sama mereka ribut, kita juga yang kena. Makanya kita tetap waspada, tetap berjaga-jaga, tetap berdoa buat bangsa kita, tetap berdoa buat institusi kepolisian, TNI, dan pihak-pihak keamanan. Kita doakan, sahabat, supaya mereka tidak melakukan ketidakadilan dan hukum keberpihakan, supaya mereka tidak mempermalukan agama Islam dengan apa yang mereka lakukan. Ya, jujur saja, saudaraku, blunder besar. Kalau hanya kesaksian murtadin-murtadin yang ditangkapi, channel-channel Kristen yang menyaksikan bagaimana orang bertobat percaya Tuhan Yesus itu harus dipersekusi, ditutup, dan ditindak, saudaraku. Seharusnya kan kalau mau adil, ya, channel-channel muslim yang terus menyaksikan mualaf-mualaf yang hari ini pastor, besok jadi ustadz, yang ngaku-ngaku romo, ngaku-ngaku pendeta, nggak jelas itu, ya harusnya itu juga ditanyain, sahabat. Harusnya itu juga ditindak gitu, sahabat. Supaya apa? Orang melihat, oh, ternyata tidak berpihak, ternyata keadilan itu ada, ternyata keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia terjadi. Itu, sahabat. Karena semua suku-suku di Indonesia ini, semua nenek moyang mereka berjuang untuk Indonesia ini, berjuang untuk kemerdekaan. Jadi harus memiliki hak yang sama. Termasuk nenek moyang saya juga pejuang, sahabat, untuk kemerdekaan Indonesia ini. Semua, mau agama apapun, baik itu agama tradisional, agama kepercayaan, mereka punya keturunan-keturunan pejuang yang berjuang untuk bangsa Indonesia ini. Jadi bersama-sama. Jangan setelah merdeka akhirnya hanya milik satu agama saja yang harus dibela. Ini kan jadi salah, sahabat. Hanya satu agama saja yang harus dibela. Sementara dalam perjuangan semua agama berjuang untuk Indonesia ini. Begitu merdeka hanya satu agama yang harus dilindungi. Ini kan sudah tidak benar, sahabat. Seharusnya kan semua agama. Karena pejuangnya semua agama. Keadilan juga untuk semua agama. Seharusnya kan begitu. Oke, sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.